A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'adunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil juhalai minasyatil qurana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat darinya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam serta nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Termasuk di antaranya pagi hari ini kita masih mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis ilmu, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing ke majlis taklim ini, ke MTA Al-Ikhlas ini adalah langkah kita di dunia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ustaz Mahfud Syarif selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, keluasan rezeki dan keberkahan dalam segala segi kehidupannya bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada kita semuanya, jamaah semuanya yang senantiasa istiqomah menghadiri taklim, tafaqquh fiddin, untuk menambah bekal kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini kalau tidak dikawal dengan ilmu, dampingi dengan ilmu, maka perjalanan kita menuju Allah akan sangat banyak rintangan yang akan bisa menghambat kita, bahkan bisa menyesatkan, menghentikan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikat semua makhluk kembali kepada Allah, tentu yang kita maksud kembali kepada Allah adalah kembali dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kembali, tapi tidak ke dalam surga dan tidak ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali hadir. Mudah-mudahan jamaah semuanya senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keluasan rezeki, dan rasa kesyukuran dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena kita sebagai manusia tidak bisa memaksakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya takdir, Allah yang punya kuasa dan kehendak. Kita hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah
tetap dengan ikhtiar-ikhtiar yang memungkinkan kita ikhtiar. Sisanya kita tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita awali seperti biasa kajian kita pagi hari ini dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir, ya Basir, ya Khafir, ya Rabbi, ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adil, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rahim, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya
kita akan memasuki bab yang baru setelah kemarin kita membahas tentang Allah Ta'ala yukallimul abda laisa bainahu wa bainahu turjumanun. Hari ini kita akan bahas babul qisasu yaumal qiyamah. Bab tentang kisos pada hari kiamat di padang mahsyar. Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya ini memberikan tausiah di pertengahan kitab ini. Beliau menasihati kita supaya kita, jadi nanti setelah mendengar penjelasan beliau di kitab ini, beliau menjelaskan idza taqarrara hada fayajibu ala kulli muslimin al-bidaru ila muhasabati nafsi. Bila nanti setelah mendengarkan tausiah ini, materi ini, kisos ini, maka hendaklah wajib kepada setiap muslim bersegera melakukan muhasabah, introspeksi diri. Wa inna ma hisabuhu li nafsihi. Caranya bagaimana? Caranya muhasabah itu ayatuba an kulli maksiatin qabla al-maut. Segera bertobat sebelum datangnya kematian. Jangan ditunda-tunda, apalagi maksiat, untuk meninggalkannya. Kewe. Taubatan nasuha dengan taubat nasuha. Wa yatadarru kama farata min taksirin fi faraidillah, dan bersegera melengkapi apa-apa yang dilalaikan dari kepaduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan sholat, isi kabur habis waktu, dan melaksanakan berbagai macam syariat yang wajib buat pribadi segera laksanakan. Wa yuradul madzalim ila ahlika habbatan, dan kembalikan kezaliman kepada orang yang pernah kita zalim. Kita pernah menuduh si Anu, mengumpat si Anu, memfitnah si Anu, ngadu domba si Anu. Kembalikan kezaliman itu sebelum mati. Yuradul madzalim. Dengan cara apa? Minta maaf. Kembalikan. Jangan dibawa sampai meninggal kezaliman itu. Habatan walaupun sebiji kecil dosa kita pada hak Adam yang kita sengaja ya. Kalau yang tidak sengaja mau serahkan kepada Allah. Namanya juga manusia. Wa yastahillu kullu man tu'radu lahu bilisani, dan minta halal kullaman tu'radu lahu bilisani kepada orang yang telah pernah kita jatuhkan kehormatannya dengan lisan kita. Dan yang pernah kita hina, kita celah, kita caci maki, syatama, caci maki. Bukan sekedar marah. Syatama itu lebih dari marah. Kalau marah masih ada peluang kita dibolehkan kalau sesuai dengan syariat, cara adab-adabnya. Walaupun tetap kalau nahan tak doa al jannah, tapi yang maksud itu adalah syatama, caci maki. Kita punya piutang, datangi orang lagi hutang sambil caci maki. Nah, kembalikan. Yuradul madzalim. Itu kezaliman. Hutang satu sisi, nyaraikan sisi yang lain, beda lagi. Entah berarti orang pernah buka piutang batu, menang nyaraikan batu, mencaci maki orang, tidak, beda hukum. Nah, hutang dengan satu hukum, mencaci maki hukum yang lain, gitu. Jangan membolehkan sesuatu yang haram dengan karena orang sudah tidak berbuat baik pada orang lain. Tidak begitu syariat itu. Bilisanihi wa yadihi itu. Wa yutibu qulubahum hatta yamuta, dan bersihkan hati sampai mati datang menjemput. Itu kesimpulan Imam Qurtubi. Saya bacakan di awal. Kita pegang kata kunci. Setelah bahas kisos di dunia itu ada dalam syariat fikih Islam. Kisos, hukum membalas.
hukum syariat tentang balasan. Kalau kita dipukul, pukul lagi sekali. Cuma tetap boleh membalas, memaafkan lebih baik. Karena kalau orang membalas harus ada takarannya. Misalkan mukulnya segini nih, yakin tidak membalasnya segitu? Kata-kata enggak, kan kesel. Jadi lebih kencang balasnya. Nah, itu leuwihna hukum zolim tersendiri bisa. Misalkan beban mukulna urang diteul batur 10, kesel urang maneh bari molotov 20 ternyata beban tenggelanana 10 na lunas 10 dosa pikeun urang nu males gitu. Makanya Rasul tetap menganjurkan waktu maafkan itu. Maafkan. Karena kalau membalas hati kita juga tidak terpelihara, kemudian balasannya juga biasanya akan lebih besar dari kezaliman. Nah, ternyata di akhirat juga nanti di padang mahsyar dalam rangkaian pembagian catatan amal, pemeriksaan, penampakan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada sesi kita akan dilakukan melaksanakan kisos. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga ada. Dan ini berlaku untuk semua orang, tak peduli indung bapak, salaki pamajikan, tak peduli. Kisos berlaku. Makanya yang berkhianat, suami berkhianat kepada istri, istri berkhianat kepada suami, kisos di sini. Tapi anak khianat ke indung bapakna dengan hartanya tanpa semua orang tua, ada kisos. Bahkan orang meminta kisos di akhirat nanti di hadapan Allah, ingin ditegakkan kisos lebih kuat tekanannya daripada di dunia ingin minta kisos. Jadi keinginan untuk sama seperti orang keinginan nagih hutang di akhirat lebih kuat 1000 kali lipat daripada nagih hutang di dunia. Jadi kan di akhirat orang yang nagih duit, nagih hutang lebih kencang nagihna dibanding orang di dunia. Orang masih ada yang santai. Ada yang punya piutang, sabar weh. Janji nama tanggal sakia. Anak geus tanggal sakitu. Sabar ya, sabar. Ini kan di akhirat itu bisa. Teu aya sabar. Nerangkan menjalankan Allah. Gusti tegakkeun kisos. Hutang abdi can dibayar gitu. Masya Allah. Mana sih orang kamu ditangguhkan sampai bawa ke akhirat. Lunaskeun, selesaikan hak-hak adami di dunia. Itu mengapa orang kalau meninggal yang pertama selesaikan itu hutang piutang. Entah mikiran kayak sedekah heula, hutang heula bayar. Sedekah panjang waktuna. Selama orang hidup bisa nyedekahan orang tua orang. Entah diukur ke hiji 2, 7, 40, 100 poe sedekah mah. 1000 tahun, 1000 hari ke bisa sedekah engke. Geus boga duit loba orang hutang teu bisa ditangguhkeun. Karena dampakna ka mai. Dampakna ka mai. Ai sedekah mah kan nambahan. Mun mayitna sholih, sakieu amalna, can disedekahan da masalah. Tapi kalau can dibayar hutangna, masalah dia tergantung. Maksurun bayna sama'i wal ardh. Ruhna digantung antara langit dan bumi. Lamun can dibayar hutangna, sedekah mah masalah. Oke. Urang boga inget ka indung bapa sedekah jariah gitu. Untuk lamun kadaluarsa henteu. Henteu kadaluarsa sehari, 2 hari, 3 hari kadaluarsa kudu sedekah. 7 hari kadaluarsa. Teu kadaluarsa sedekah mah. Teu kudu kaharang meninggal sedekah teu aya. Engke kayak biasa. Silakan kapan saja sedekah seumur hidup urang, sedekah orang tua urang mun inget. Ulah inget 7 poe doang. 40 poe doang. Bukan. Sepanjang hidup urang sampai selama urang masih hidup sedekah orang tua
setiap sedekah niatkan untuk indung bapak abdi. Saya berniat nawa itu an atawassalu bihadzal amal ila abi wa ummi, sampai banyak ulama mengitikadkan sampai sebenarnya, walaupun ada yang beritikad meyakini dia sampai. Jadi orang sing cerdas ketika amal mana prioritas itu ya. Siapa sedih prioritas orang sibuk. Namun ningali hadis-hadis dina mazhab Syafi'i tentang memang orang kan bisa melaksanakan, si Abi juga bisa melaksanakannya. Kelemahan orang harusnya yang meninggal itu temenang riweuh, pesan Rasul. Tinggal guys, temenang riweuh, temenang susah, kerma sedih, kudu susah. Kita teh ulah syariat. Kudu naon? Tatang urang, tatang garereongan. Bapak Tuhan 100.000 ewang, meuli kue, meuli segala macam gitu. Kudu nama aturanna kitu. Aya di beberapa tempat kitu. Jadi nu kamaotan mah fokus we ngadoakeun ahli maitna, siapkeun amun sanggup jadi imam salat jenazahna, maca Quran gitu. Kayak gitu. Fokus, lain sibuk di dapur masak dengan dalih arek sedekah. Emang sedekah ada luar 1 juta ada luar 1 juta kudu haneut sedekah. Temana dalihna sedekah kudu haneut. Haneut kamautan teh sedekah. Makana tong kaget aya mazhab kelompok madhab nu ngaharamkeun kadaharan tahlilan. Anu ngaharamkeun ekstrim. Bungakan dia. Kenapa? Kadaharan jelema susah kesudah sesusah sedih tu urang direong-reong gitu. Bungakan. Aya macam kudu lah mempermasalahkan itu. Orang tidak tahu semuanya seperti sampai ekstrim gitu. Tapi aya karena aya dalilna. Gitu. Ieu mah catatan, sing abi catatan kanggo jamaah. Catatan bisi meyakinkan orang gitu ante wajib gitu maksudnya. Tidak wajib. Walaupun ada ustaz-ustaz yang berteriak-teriak harus segala macam sempalan pendapat ulama di samping bukan pendapat utama. Tetap penting naon? Lunasan hutang mun naon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un langsung sibuk. Tanyakeun bapak utang. Bayaran lunasan. Tong mikiran meuli budisme lah. Tong mikiran meuli apem lah. Bayaran utang heula. Kan salah. Ya, salah kaprah urang. Nyusahkeun awak sorangan. Ad-dinu yusrun wa la yusyadad dina illa ghalabah. Agama teh ringan, lamun dihese-hese urang hancur. Urang susah sorangan ribu. Mun ringan. Itu. Ringan. Itu. Aya kesimpulan. Mana hadisna ayatna heula? Quran surat Ibrahim 42. Urang lamun boga pangzolim tibatur tong sedih. Kayak aya saatna, makanya ayana hari kiamat teh aya kesempatan kita mendapat keadilan dari Allah. Ayana hari kiamat teh. Surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ayat 42. Ibrahim ayat 42. Janganlah kamu menyangka Allah itu ghafilan lupa amma ya'maluz zalimun, dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan mengira Allah itu bakal lupa, lewat. Karena orang tahu zalim kabantu dengan sengaja ulah zalim. Di dunia mah kudu loba ngelehan. Lamun masih kene urang kuat nanggungna, jeung tidak berpengaruh karena hidup urang. Kesel eta cobaana ada kesel. Namun kesel mah gampang ya. Karena kesel hese. Di situ lah pahalanya.
Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu bihil absar. Sengaja ku Allah diakhirkeun pembalasan kezaliman teh liyaumin tashkhasu bihil absar, pada hari nanti terbelalak mata. Seperti kamar PA ini, dalam kondisi tegang orang menerima catatan amal, dalam kondisi orang kawul galau, orang nyodorkan amal-amal orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Itu akan ada. Gitu. Dari hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Latu adunnal huquqa ila ahliha." Bakal dikembalikan hak-hak kepada ahlinya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil julahai minasyatil qurana. Sampai-sampai akan diberlakukan kisos, ya, akan dikembalikan hak kepada ahlinya yang punya hak itu. Misalkan orang boga piutang di dunia teu dibayar, bahkan dibalikkan ke urang eta hakna. Duit teu dibayar di dunia teh. Hatta yuqada lisyatil julhah, sampai ditegakkan kisos kepada kambing yang tidak bertanduk, kepada kambing yang tidak bertanduk kepada kambing yang bertanduk. Bayangannya gitu. Jadi sampai-sampai kambing yang bertanduk dan yang tidak bertanduk akan dikisos. Yang bertanduk dulu pernah menanduk yang tidak bertanduk. Yang tidak bertanduk tidak bisa membalas, terus tanduk. Nah, membalas nanti di akhirat. Dipindahkan oleh Allah tanduknya kepada kambing yang ini, dan dia menanduk kambing yang dulu di dunia menanduknya. Nah gitu. Hadis ini menjadi sedikit perdebatan Imam Qurtubi dengan imam-imam yang lain dalam kitab ini. Hadis ini ada yang menjelaskan bahwa hewan pun, sebagai ulama berpendapat, hewan pun akan dikisos. Hewan yang dulu zalim. Tetapi sebagian ulama tidak meyakini itu. Hewan masa dikisos? Hewan tak punya akal. Ini hadis hanya menunjukkan bagaimana dahsyatnya kisos, sampai gambarannya binatang pun dikisos. Apalagi manusia yang punya akal, mau lewat sekecil zarah mau lewat. Kezaliman apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain, kepada binatang, akan dibayar lunas nanti di akhirat. Karena ada kezaliman yang tersembunyi hanya kita yang tahu, dan Allah yang lain tidak tahu. Nah, nanti dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kisah ditegakkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man kanat indahu madlamatun," barang siapa yang punya kezaliman li akhihi, terhadap saudaranya, min irdihi, dari kehormatannya, au syai'in, atau sesuatu, falyatahallalhu, maka segera minta dihalalkan. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudara, kepada orang lain, tentang kehormatan atau benda apapun, segera minta halal. Al-yawma, pada hari ini, ketika di dunia, alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Oke, maka ada duit di akhirat. Orang mau ada loba duit, oke, mau ada duit. Nah, untuk ayat amal soleh. In kana lahu amalun solihun, kalau dia punya kezaliman yang banyak kepada orang lain, in kana lahu amalun solih, kalau dia punya amal soleh, akhadahu minhu, diambil darinya amal solihnya, biqadri madlamatihi, sesuai dengan kadar kezalimannya. Nauzubillah. Si babi punya kezaliman kasih A, maka si babi punya amal soleh, amal sholat, puasa, zakat, umroh, haji, diambil di sim abdi, amal soleh sim abdi dibikin kasih A. Nah, gitu. Perlu amal soleh.
Wa ilam yakun lahu hasanatun, tapi kalau tidak punya kebaikan, jelema teh di dunia kana ibadah. Boro-boro wajib dia berantong, amal sunnah. Enggak punya kebaikan. Ukhida min sayiati sahibihi fahumila alaihi. Maka diambil keburukan orang itu diberikan kepada dia. Tadi kan dia punya amal solih, punya kezaliman, dibayar tuh amal sholatna, puasana, zakatna, umrohna, hajina. Lamun lunas, lamun cerdas bayar terus. Habis amal solehna. Ukhida min sayiati sahibihi. Diambil keburukan si A dibikin ke orang. Dosa mencuri, dosa ngomong batur, dosa apa saja dosa bikin ke orang. Hadis sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala atadruna manil muflis. Ini hadis masyhur. Jadi sahabat kumpul sama Rasul, naros Rasulullah SAW. Rasul naros sahabat. Atadruna manil muflis. Terang artinya sahabat manil muflis sahaja kalau bangkrut. Qalu sahabat awalan al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Jelma bangkrut di kalangan kami orang yang tak punya dirham dan tak punya harta benda. Itu orang terbukan duit, terbukan harta. Koleas, tinggal bakal yang beas. Qala Rasul innal muflis min ummati, sesungguhnya yang bangkrut di kalangan umatku bukannya kayak gitu. Man yati yaumal qiyamati bisolatin, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, wasiyamin bawa pahala puasa, wa zakatin bawa pahala zakat, wa yati qad syatama haja, tapi dia juga pernah mencaci maki hada seseorang, wa qadafa haja menuduh zina seseorang, wa akala mala haja makan harta orang lain, wa safaka dama haja membunuh, wa doroba haja pernah nenggel si fulan, fayu hada min hasanatihi wa hada min hasanati, maka diberikan